Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita kembali dapat bertemu dalam acara perjalanan setelah kematian. Di kajian lalu telah kita singgung bagaimana manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kematiannya. Setelah manusia hancur menjadi tanah, menjadi tulang belulang, lantas Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan hujan. Dan tumbuhlah tulang belulang ini bagaikan sesayuran yang tumbuh, ya, bagian sayuran yang tumbuh, begitu banyaknya tumbuh, dan seluruh jasad manusia hancur kecuali tulang ekor. Dari situlah tumbuhnya manusia menjadi makhluk yang kembali sempurna. Nah, kalau kita lihat bagaimana kecambah kita letakkan dalam sebuah wadah yang lembab, yang berair, ya, dia akan tumbuh dan akhirnya akan menjadi pohon yang sempurna. Demikian juga halnya dengan manusia, dari yang berawal dari tulang ekor, kemudian Allah turunkan hujan, ya, karena tubuhnya yang lain itu sudah hancur kecuali tulang ekor. Allah turunkan hujan, Allah siramkan air hujan ke tulang-tulang ekor ini, dan tumbuhlah tulang ekor tersebut hingga akhirnya menjadi makhluk manusia yang sempurna. Dan tentunya, ikhwah, makhluk yang tumbuh ini tidak lagi sama kemampuannya seperti yang sebelumnya. Artinya kemampuan makhluk yang kedua ini, tubuh ataupun jasad manusia yang sekarang ini, yang tumbuh, yang sudah muncul setelah terjadinya hari kiamat ini, memiliki kemampuan yang jauh lebih memiliki kemampuan lebih dibandingkan manusia sebelumnya, melebihi jika dibandingkan dengan jasad manusia sebelumnya. Karena jasad mereka, anggota badan mereka, panca indera mereka yang ada pada saat itu, yaitu mampu melihat apa yang tidak mampu dilihat oleh manusia sebelumnya. Sebelumnya manusia tidak bisa melihat malaikat. Sebelumnya manusia tidak bisa melihat jin dan setan. Tetapi dengan tubuh yang kedua ini, ikhwah, yang Allah kembalikan, Allah tumbuhkan kembali menjadi manusia,
jasad manusia yang sempurna, jasad ini, anggota badan ini atau panca indera mereka ini ya mampu melihat jin, mampu melihat malaikat. Intinya kemampuan jasad yang kedua ini berbeda dengan jasad manusia selama dia ketika jasad yang ada ketika dia di dunia. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, setelah sempurna kejadian manusia pada waktu itu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala meniupkan sangkakala yang kedua. Maka seluruh roh, seluruh arwah, seluruh roh yang tadinya terpisah dengan jasad manusia kembali ke jasad manusia. Maka bangkitlah manusia dari kuburan-kuburan mereka. Ini sebagaimana yang sudah kita pelajari. Dan mereka bangkit dari kuburannya. Waktu itu yang pertama bangkit adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah tidak tahu apakah Nabi Musa yang sudah lebih dahulu bangkit ataukah tidak. Baik, kemudian setelah bangkitnya manusia dari kuburan-kuburan mereka, dan mereka pun menunggu hingga ada perintah. Ya. Setelah muncul perintah, suara yang menyuruh berkumpul di satu tempat, maka berbondong-bondonglah manusia menuju satu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Selanjutnya ikhwah, bagaimana kondisi manusia ketika dia itu digiring ke padang mahsyar. Tadi kan setelah dibangkitkan, ya, dan mereka pun bersiap-siap akan pergi ke padang mahsyar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kondisi manusia itu sendiri? Yuhsyarul ibadu hufatan uratan ghurlan. Manusia pada waktu itu akan berkumpul di padang mahsyar dalam kondisi dia itu hufatan, tidak pakai alas kaki. Ya, dari mana dia dapat alas kaki ya? Dan tidak berpakaian. Ghurlan dan tidak berkhitan. Demikian. Fi sahihil Bukhari wa Muslim, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum mahsyuruna hufatan uratan ghurlan, sesungguhnya kalian itu akan digiring ke padang mahsyar dalam kondisi hufatan, tanpa alas kaki, uratan, tanpa pakaian, wa ghurlan, dan tidak berkhitan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya yang dikatakan khitan itu yaitu kulit yang menutupi hashfah, ya, kulit yang menutupi hashfah ataupun kepala kemaluan seorang laki-laki, itu yang dipotong. Demikian. Nanti manusia akan kembali seperti dia sebelum dikhitan. Allah akan bangkitkan dia kembali seperti dia belum dikhitan. Summa qara'a, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, yaitu Al-Anbiya ayat 104, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana awal kami menciptakan, nu'iduh, kami akan kembalikan lagi seperti itu. Jadi kalau seorang bayi lahir tidak berkhitan, Allah Subhanahu wa taala nanti akan kembalikan, Allah akan bangkitkan kembali manusia dengan tubuh yang sama seperti anak bayi yang belum dikhitan. Hanya bedanya kalau anak bayi itu kan kecil-kecil tuh, ya, lahir kecil kemudian besar. Tapi ini bentuk manusia pada waktu itu dia sudah besar, ya, dia sudah dewasa. Demikian ikhwah. Tidak dari kecil tidak dia kecil kemudian tubuh besar, enggak begitu. Langsung dia sudah dewasa karena dia akan siap untuk digiring ke padang mahsyar.
Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Nah, pada waktu itu mereka tidak berkhitan seperti bayi dahulu. Wa'dana alaina. Ini merupakan janji kami. Inna kunna fa'ilin, dan kami pasti akan melaksanakannya. Wa indama sami'at Aisyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Ketika ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mendengar sabda Rasulullah bahwasanya manusia akan digiring ke padang mahsyar nanti dalam kondisi tanpa alas kaki, tanpa pakaian dan tidak berkhitan, qalat, ibunda kita berkomentar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, rijal wan nisa'u jami'an, laki-laki dan perempuan bareng. Begitu. Jadi laki-laki perempuan bareng semuanya menuju padang mahsyar tanpa ada pakaian, tanpa ada alas kaki, tanpa berkhitan. Yanzuru ba'duhum ila ba'd. Masing-masing mereka melihat yang lain. Demikiannya kalau bahasa kita, kalau di dunia ini ada orang yang jalan di khayal ramai tanpa pakaian, itu tentu menjadi tontonan bagi orang-orang. Nah, ya Rasulullah, mereka itu semua digiring ke padang mahsyar tanpa ada pakaian. Terus mereka saling lihat-lihatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Aisyah, al-amru asyaddu min ayyanzura ba'dhum ila ba'd. Wahai Aisyah, urusannya jauh lebih dahsyat ketimbang hanya lihat kiri, lihat kanan. Lebih dahsyat ketimbang melihat sebagian, melihat yang lain. Orang tak terfikir lagi melihat sana sini. Yang terpikir di kepalanya adalah gimana nasib dia. Apakah dia akan menjadi penduduk surga ataukah Allah akan purukkan dia ke dalam neraka jahanam. Demikian ikhwan rahimani Allah wa ikum. Orang semua galau. Ya. Semua akan merasa resah. Apalagi mereka yang memang sudah mendapat azab kubur. Atau sudah mendapat berita buruk dari malaikat maut. Mereka yang dari awal ketika dia mau meninggal sudah mendapatkan berita baik dari malaikat maut, ya mungkin mereka masih lebih tenang. Tapi tetap saja kondisi pada waktu itu, ya kondisi yang sangat tidak tenang. Orang tidak mikir lagi masalah nengok kiri, tengok kanan, tengok muka, tengok belakang. Semua sibuk. Ya, semua mengurus urusannya masing-masing. Tidak ada lagi orang-orang yang mencari anak, sanak famili, suami, ibu cari anak, anak cari ibu. Tidak, semuanya urusan masing-masing. Seluruh manusia akan digiring ke padang mahsyar dengan pikirannya masing-masing, dengan hal-hal yang mungkin sangat menggelayut dalam hatinya. Jadi tidak ada lagi ceritanya melihat kiri kanan. Wah, kalau kita lihat misalnya, ya ada seorang lagi di kamar mandi misalnya, hanya pakai daleman, kemudian terjadi gempa, dahsyat, rumahnya mau roboh, rumah tetangga juga mau roboh. Coba kira-kira, apakah kira-kira dia mikir lagi cari pakaian luar ketika dia keluar rumah? Tidak ada lagi ceritanya. Yang terpikir dia adalah gimana cara selamatkan diri dari runtuhan rumahnya. Tetangganya juga seperti itu. Apa mikir lagi nengok kiri, nengok kanan? Mana yang nggak pakai pakaian? Kan tidak lagi. Semua sibuk. Kacau. Demikian kondisinya. Kondisi huru hara luar biasa. Tidak ada lagi orang duduk, nengok kiri, nengok kanan. Tidak ada, ikhwah. Ya. Itulah yang disebut Rasulullah SAW. Ya, itu yang disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau terjadi gempa yang luar biasa. Orang tidak mikir lagi, ikhwah, tidak mikir lagi. Ya Aisyah, al-amru asyaddu min ayyanzura ba'dahum ila ba'd. Ya Aisyah, urusannya jauh lebih dahsyat ketimbang lihat kiri, lihat kanan, ketimbang melihat sebagian dengan sebagian lain. Gak terfikir lagi orang melihat-lihat. Luar biasa dahsyatnya pada waktu itu. Itu bisa kita bayangkan gimana waktu itu kondisi padang mahsyar. Ini belum lagi ceritanya
info tentang matahari bagaimana, ya, suasana waktu itu bagaimana, belum disebutkan lagi, belum kita bacakan. Kemudian ikhwah, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Wa qad jaa'a fi ba'dhin nusus anna kulla insanin yub'atsu fi thiyabihi allati mata fiha. Tetapi di situ ada satu hadis, beberapa hadis yang menyebutkan bahwasanya setiap manusia itu akan dibangkitkan dengan memakai pakaian yang dia bawa mati. Ketika dia meninggal, dia pakai pakaian apa? Demikianlah dia nanti akan dibangkitkan. Faqad rawa Abu Dawud wa Ibnu Hibban wal Hakim an Abi Sa'id al-Khudri annahu lamma hadara al-maut da'a bi thiyabin jadid. Thiyabin jududin. Bahwasanya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban dan Hakim dari Abi Sa'id al-Khudri, ketika dia mau meninggal dunia, dia meminta pakaian yang baru. Fala bisaha, lantas dia pun memakainya. Tsumma qala, lantas dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mayyita yub'atsu fi thiyabihi allati yamutu fiha. Sesungguhnya mayat itu akan dibangkitkan dengan dengan mengenakan pakaian yang dia mati, di saat dia mati, dengan mengenakan pakaian yang dia pakai di saat dia mati. Wa qala al-Hakim sahihun ala syarti syaikhain. Imam Hakim mengatakan bahwasanya hadis ini sahih, memenuhi persyaratan Bukhari dan Muslim. Wa wafaqahu adz-Dzahabi, disetujui oleh Imam Dzahabi, wa qala Syekh Nasiruddin fihi wa huwa kama qala. Dan Syekh Nasiruddin Albani mengomentari hadis ini seperti yang dikatakan oleh Imam Hakim. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, di sini yang ditampilkan adalah dua hadis. Pertama, hadis yang menyebutkan bahwasanya innakum mahsyuruna hufatan uratun ghurlan, di mana Rasulullah mengatakan kalian nanti akan dibangkitkan dalam keadaan tak beralas kaki, tak berpakaian dan tak berkhitan. Sementara hadis yang diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri, ya, menyebutkan bahwasanya manusia itu nanti akan dibangkitkan dengan memakai pakaian yang dia pakai di saat dia meninggal. Ini bagaimana ini? Ya, ini bagaimana? Seolah dua hadis yang bertentangan. Yang satu menyatakan dibangkitkan, dia akan digiring tanpa pakaian. Yang satu menyebutkan dia akan dibangkitkan dengan pakaian yang dipakai di saat dia meninggal dunia. Sampai Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu menyatakan bahwasanya ketika dia mau meninggal dunia, dia minta pakaian yang baru, yang bagus, ya, dengan harapan nanti ketika dia dibangkitkan dengan pakaian yang dia pakai di saat dia meninggal dunia. Demikian ikhwah. Ini bagaimana cara mengkompromikan dua hadis ini? Yang satu mengatakan tak berpakaian, yang satu mengatakan berpakaian. Waqad waffaqal Baihaqi baina hadzal hadis wa sabiquh. Imam Al-Baihaqi mengkompromikan dua hadis ini bisalasati aujuhin, dengan tiga cara. Yang pertama, annaha tubla ba'da qiyamihim fi kuburihim summa wafau mauqif yakunu uratan summa yalbasuna min siyabil jannah. Bahwasanya mereka akan dibangkitkan, ya, mereka akan dibangkitkan dari kuburan mereka dengan pakaian yang dia pakai di saat dia meninggal dunia. Kemudian pakaian tersebut akan dilucuti, ya, bahwasanya pakaian tersebut akan dilucuti dan dia dalam keadaan tidak berpakaian. Summa yulbasuna min siyabil jannah, kemudian dia akan diberi pakaian dari surga. Yang kedua, annahu idza kusiyal anbiya'u summa siddiqun, yaitu apabila para nabi dan para nabi diberikan pakaian dan juga orang-orang siddiq, summa man ba'dahum ala maratibin, kemudian orang-orang yang setelahnya disesuaikan dengan
tingkat keimanannya. Fatakunu qiswatu kulli insanin min jinsin ma yamutu fihi. Dan dengan demikian masing-masing manusia itu akan diberikan pakaian sesuai dengan jenis apa yang dia pakai di saat dia meninggal dunia. Summa idza dakhal jannah labisu siyabal jannah. Kemudian apabila dia masuk surga, maka dia pun diberikan pakaian dari surga. Jadi di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, bentuknya itu ya manusia ketika dia bangkit dari kuburannya tidak ada pakaian apapun, ya, tidak berpakaian apapun. Kemudian dia diberi pakaian sesuai dengan jenis pakaian yang dia pakai ketika dia meninggal dunia. Barulah kemudian mereka akan digiring ke tempat dia, ke tempatnya masing-masing. Nanti ketika dia masuk surga, maka digantilah pakaian dengan pakaian surga. Mereka yang ke neraka akan diganti pakaian dengan pakaian neraka. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Yang ketiga, annal murada thiyaba bithiyabi huwa huna al-a'mal. Bahwasanya yang ketiga, yang dimaksud dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya innal maita yub'atsu fi thiyabihi allati yamutu biha. Innal maita yub'atsu, sungguhnya mayat itu yub'atsu fi thiyabihi allati yamutu fiha, sungguhnya mayat itu akan dibangkitkan sesuai dengan memakai pakaian yang dia pakai saat meninggal. Maksudnya di sini pakaian di sini bukan makna pakaian yang hakiki. Demikian ikhwah. Sebagaimana yang dikatakan yang difahami oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ayyub'atsu fi a'malihi allati mata fiha min khairin aw syarrin. Maksud pakaian di sini bukan pakaian yang hakiki, tapi maksudnya adalah dia akan dibangkitkan sesuai dengan amalan yang dia lakukan di saat dia meninggal dunia. Itu dia. Jadi bukan pakaian hakiki. Min khairin aw syarrin. Apakah itu berupa kebaikan? Apakah di saat dia meninggal dia dalam keadaan melakukan kebaikan, ataukah meninggal dalam keadaan melakukan keburukan? Qala ta'ala wa libasut taqwa dzalika khair. Sebagaimana Allah mengatakan bahwasanya dan pakaian ketakwaan itu jauh lebih baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang-orang mukmin yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan mereka walibasut taqwa khair. Sungguh pakaian ketakwaan itu jauh lebih baik. Ya. Seorang ikhwah, walaupun dia memakai pakaian yang syar'i, tapi kalau dia tidak diiringi ketakwaan, maka pakaian syar'inya itu tidak akan bisa menghalangi dia melakukan kemaksiatan. Ya. Tidak akan bisa menghalangi dia melakukan kemaksiatan. Pakai jilbab misalnya, berapa banyak kaum muslimah yang pakai jilbab, joget TikTok misalnya. Ya. Seharusnya kan dia malu dengan jilbab itu. Ya walaupun jilbabnya belum syar'i, tapi paling tidak dia malu. Kalau ada wanita-wanita dengan rambut yang dipirang-pirangkan, dengan pakaian yang membuka aurat, dia berjoget TikTok, itu urusan dia lah. Tapi kalau dia berjilbab, kemudian dia melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh wanita-wanita yang tak menutup aurat, ini kan satu hal yang tidak wajar. Tetapi kalau dia memakai libasut taqwa, orang yang memakai pakaian takwa, maka ikhwah, ketakwaannya itu akan membuat dia memakai pakaian yang syar'i dan akan menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya walibasut taqwa dzalikal khair. Dan pakaian takwa itu jauh lebih baik. Al-A'raf ayat 26. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkan. Pakaian di sini artinya amalan. Ya, amalan, bersihkan amalanmu dari kesyirikan, dari kebid'ahan, khurafat dan lain-lainnya. Demikian ikhwah. Jadi dari cara mengkompromikan yang ketiga, yaitu yang dimaksud pakaian di sini bukan pakaian yang hakiki,
tetapi yang dimaksud pakaian di sini adalah amalan. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW mengatakan innal maita yub'atsu fi thiyabihi alladhi mata fiha, sesungguhnya mayat itu akan dibangkitkan dengan memakai pakaian yang dia pakai di saat dia meninggal. Maksudnya bukan pakaian itu, tetapi adalah pakaian ketakwaan, yaitu amalan yang dia pakai, amalan yang dia kerjakan di saat dia meninggal. Ketika dia meninggal dalam keadaan baca Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia sedang membaca Al-Quran. Ketika dia meninggal dalam keadaan dia sedang bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia bangkit dengan bertalbiyah juga, ya. Allahu Akbar. Dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sambil bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Begitulah Allah bangkitkan. Kita baca dulu hadisnya. Wastashhad al-Baihaqi ala hadzal jawab al-akhir ala jawab al-akhiri bi hadis al-A'mash. Imam al-Baihaqi berdalilkan Imam al-Baihaqi menguatkan pendapat yang ketiga ini, yaitu pakaian yang dimaksud bukan pakaian hakiki tapi amalan, ya, amalan, dengan hadis A'mash an Abi Sufyan an Jabirin, dari Abi Sufyan dari Jabir, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, bahwasanya setiap hamba akan dibangkitkan dengan pakaian yang dia pakai di saat dia meninggal. Wa hadis Jabir hadza rawahu Muslim fi sahih. Adapun hadis Jabir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Wa la yafqahu minhu anna al-'abda yub'atsu fi siyabihi allati kuffina fiha aw mata fiha. Tentu sulit untuk difahami kalau seorang hamba itu bangkit dari kuburannya dengan memakai pakaian dengan kain kafan yang dibangkitkan dengan kain kafannya, atau dengan pakaian yang dia pakai ketika meninggal dunia. Itu sulit untuk difahami seperti itu. Wa innama yub'atsu 'alal halil lati mata 'alaiha minal imani wal kufr wal yaqin wasyak. Tapi yang dimaksud di sinilah dia akan dibangkitkan dalam kondisi di saat dia meninggal. Baik kondisi keimanannya atau kekafirannya, dan keyakinannya, yakinnya dia atau keraguannya. Kama yub'atsu 'alal 'amali alladzi kana ya'maluhu 'ala mautih. Sebagaimana juga dia akan dibangkitkan sesuai dengan amalan yang dia kerjakan di saat dia meninggal. Yadullu ala hadza marahu Muslim fi sahihihi. Dan ini dibuktikan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ana Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza aradallahu biqaumin 'adzaban, apabila Allah Subhanahu wa taala ingin mengazab suatu kaum, asabal 'adzaba man kana fihim summa yub'atsu 'ala a'malihim, maka semua manusia yang ada di situ akan terkena azab terus, azab tersebut, ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bencana satu kaum, banjir misalnya, maka semua terkena banjir tanpa terkecuali. Banjir akan melanda semua orang tanpa pandang bulu apakah dia orang soleh ataukah dia orang zalim. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Hati-hatilah kamu dengan sebuah musibah, dengan fitnah yang tidak akan menimpa orang-orang zalim saja, tapi akan menimpa semua, yang zalim, yang soleh, yang enggak soleh, semua akan ditimpa azab tersebut. Semua akan ditimpa bencana tersebut. Summa bu'itsu ala a'malihim. Kemudian mereka dibangkitkan sesuai dengan amalan-amalan mereka.
Demikian ikhwah. Jadi di sini Imam Al-Baihaqi rahimahullah, beliau berdalilkan dengan hadis ini. Jadi ketika Rasulullah mengatakan innal maita yub'atsu bi thiyabil ladzi mata fiha, sungguhnya manusia itu akan dibangkitkan dengan memakai pakaian yang dia pakai di saat dia meninggal, ya. Itu bukan pakaian yang hakiki. Tapi yang dimaksud pakaian di sini adalah amalan yang dia lakukan di saat dia meninggal. Demikian ikhwah. Berarti tidak bertentangan dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah SAW pernah mengatakan yuhsyarul abdu innakum tuhsyaruna hufatan uratan ghurlan, kalian itu akan dibangkitkan dalam keadaan tak beralas kaki, tak berpakaian dan berkhitan. Demikian. Dengan demikian tidak ada pertentangan antara hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Demikian ikhwah, azza. Karena yang dimaksud dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri yaitu bukan pakaian yang hakiki. Saya ulangi lagi, bukan pakaian hakiki, tapi yang dimaksud adalah amalan yang dilakukan seorang di saat dia meninggal dunia. Ketika dia dibangkitkan, maka dia akan dibangkitkan dalam kondisi bagaimana keimanan dia semasa di dunia, begitulah nanti dia akan dibangkitkan di hari akhirat kelak. Bagaimana amalan dia semasa di dunia, begitulah nanti dia akan dibangkitkan ketika dia di akhirat kelak. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Nah, berdasarkan hadis yang kita baca tadi, di mana apabila Allah Subhanahu wa taala mengazab satu kaum, maka azab tersebut akan menimpa seluruhnya tanpa pilih-pilih. Summa yub'atsu ala amalin, barulah nanti dibangkitkan sesuai dengan amalan-amalan yang mereka lakukan. Jadi mereka yang tertimpa azab, tertimpa bala tersebut adalah orang soleh, ya dia nanti akan dibangkit dalam keadaan soleh. Kalau yang tertimpa itu adalah orang-orang kafir, orang munafik, orang zindiq, maka dia akan dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Demikian ikhwah. Inilah yang dikuatkan oleh Imam Baihaqi. Falladhi yamut wa huwa muhrim yub'atsu yaumil qiyamati mulabbiyan. Adapun yang meninggal dalam keadaan memakai pakaian ihram, sedang berihram, maka dia nanti akan dibangkitkan di hari kiamat sambil bertalbiyah, seperti yang kita katakan tadi. Fi Sahih Bukhari wa Muslim, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wa Musnad Ahmad an Abdullah bin Abbas, berdasarkan dari Abdullah bin Abbas, qala inna rajulan kana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fawaqasathu naqatuhu wa huwa muhrimun famata. Bahwasanya seorang laki-laki yang serombongan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh dari untanya, kemudian dia dipijak oleh untanya. Waktu itu dia sedang berihram dan laki-laki ini pun seketika meninggal dunia. Ya, dalam kondisi sedang berihram, jatuh dari untanya dan terpijak untanya serta meninggal dunia. Langsung meninggal pada saat itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, igsiluhu bima'in wa sidrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mandikanlah dia dengan air yang dicampur daun bidara. Wa kaffinuhu bi thawbaihi, dan kafankan dia dengan 2 helai pakaiannya. Maksudnya kalau seorang laki-laki ketika dia berihram, ya dia kan memakai pakaian 2 helai. Yang satu untuk menutupi tubuhnya yang bagian atas, yaitu yang disebut dengan rida. Yang satu lagi untuk menutupi tubuhnya bagian bawah yang disebut izar. Jadi ada 2 helai pakaian. Ya, bagi yang pernah berumroh ataupun yang telah mempelajari umroh dan haji, tahulah dia bahwasanya yang mereka pakai pada saat itu, pada saat mereka melakukan manasik umroh dan haji, itu hanya 2 helai pakaian. Dan 2 helai kain itulah yang dijadikan sebagai kain kafan. Ya, kain kafan.
sahabat yang meninggal tadi. Wala tumissuhu bitibin. Jangan kalian berikan wangi-wangian. Bedakan dengan mayat biasa. Jenazah biasa dikafankan dengan kain biasa, bukan dengan kain ihram ya. Kemudian dia diberi wangi-wangian. Ya, dia diberi wangi-wangian. Pakaian ihramnya diberi wangi-wangian. Dia juga diberi wangi-wangian. Tapi kalau yang meninggal dalam keadaan berihram tidak diberi wangi-wangian. Wala tukhammiru ra'sahu, dan jangan ditutup kepalanya. Itu ikhwah. Kalau mayat yang biasa itu tetap ditutup kepalanya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Sungguhnya dia nanti dibangkitkan di hari kiamat sambil bertalbiyah. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, orang yang meninggal dalam keadaan berihram, ya kain ihramnya menutupi sampai leher. Kalau jenazah biasa kan ditutupi sampai kepala, ya, kepala. Kalau ini hanya sampai leher. Ya persislah seperti orang yang sedang bertalbiyah. Orang yang sedang berihram, orang yang sedang berihram tidak boleh menutup kepalanya. Demikian ikhwah. Makanya usah katakan enggak. Dikafani saja dia dengan 2 helai pakaian ihramnya, kemudian jangan diberi wangi-wangian dan jangan ditutup kepalanya. Nah, kebumikan seperti itu. Kenapa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Karena dia nanti di hari kiamat akan dibangkitkan sambil bertalbiyah. Demikian ikhwah, azallahu alaikum. Ini hadis ini untuk menguatkan pendapat Imam Al-Baihaqi tadi yang menyatakan bahwasanya pakaian yang dimaksud, ya pakaian dimaksud dalam hadis Rasulullah SAW, innal mayita yub'atsu fi thiyabihi alladhi mata fiha, sungguhnya manusia akan dibangkitkan dengan memakai pakaian yang dia pakai di saat dia meninggal. Makna pakaian di sini adalah amalan yang sedang dia lakukan di saat dia meninggal. Berarti ikhwah, kalau dia meninggal dalam keadaan sholat, ya dia akan bangkit dalam keadaan sholat. Kalau dia meninggal dalam keadaan sujud, dia akan bangkit dalam keadaan sujud. Berarti juga kalau dia meninggal dalam keadaan mabuk misalnya, sedang menenggak khamr, ya sudah dia akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu dengan melakukan amalan yang dia lakukan. Makanya ikhwah rahimanallah, seperti yang telah kita pelajari di kajian saat-saat meninggal dunia, ya, saat-saat seorang sakratul maut itu akan melakukan apa yang biasa dia lakukan. Apa yang biasa dia lakukan. Yang suka main catur, hari-hari hanya main catur, kemungkinan besar bisa jadi dia akan meninggal dalam keadaan main catur. Atau dia akan meninggal dalam keadaan seolah-olah dia sedang main catur. Sekak, mati betul dia. Demikian. Kena sekak mati dia. Demikian. Bisa seperti itu. Ya, karena yang terfikir dia pada waktu itu ya apa yang biasa dia lakukan. Demikian ikhwah rahimanallah. Yang biasa teriak-teriak. Mungkin ketika dia menteriaki sesuatu gitu kan, mungkin dia akan meninggal, terbayang dialah dia sedang melakukan apa yang biasa dia lakukan. Demikian ikhwah. Yang biasa hari-hari baca Quran, ya bisa dia meninggal, dia terbayang dia sedang baca Quran, bisa seperti itu ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Demikian. Demikian juga ketika dia nanti meninggal. Ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan melakukan apa? Dalam keadaan melakukan sesuatu yang dia lakukan ketika dia meninggal dunia. Itulah yang dirojehkan oleh Imam Al-Baihaqi. Jadi sekali lagi beliau mengartikan makna hadis yang disebutkan Rasulullah, innal maita yub'atsu fi thiyabihi alladzi mata fihi, sesungguhnya mayat itu akan dibangkitkan dengan memakai pakaian yang dia pakai di saat dia meninggal dunia. Itu yang dimaksudkan pakaian adalah amalan yang dia lakukan, keyakinan yang dia yakini pada saat dia meninggal dunia. Demikian ikhwah. Kemudian beliau membuktikan ataupun menguatkan pendapat itu dengan hadis yang ini yang kita sebutkan tadi. Wasyahidu yub'atsu yaumal qiyamati wa jarhuhu yath'abu. Bahwasanya orang yang mati syahid
di hari kiamat kelak akan dibangkitkan dengan darah yang mengalir dari lukanya. Wal launu launud dam, dan darah warnanya juga warna darah. Warihu rihul misk, namun aromanya aroma kasturi. Bukan bau anyir ya. Bukan bau anyir seperti bau darah, enggak. Lukanya tetap luka, dan lukanya akan mengalirkan darah. Darahnya warna darah, tapi aromanya aroma kasturi. Demikian ikhwah, ya tentunya beda ya aroma kasturi di hari kiamat dengan aroma kasturi yang ada di dunia. Wa min huna istahabbat talqinul mayyit la ilaha illallah la'allahu yamutu 'ala tauhidi. Oleh karena itu dianjurkan untuk mentalkinkan mayit kalimat la ilaha illallah. Semoga dia meninggal dalam keadaan bertauhid. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang di akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan ikhwah, sebagaimana yang sudah kita pelajari di awal-awal ya kajian kita ini, bahwasanya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita itu bukan perkara yang mudah. Itu sangat erat kaitannya dengan amalan kita, keyakinan kita. Ya kalau kita sekarang masih kondisi normal ya bisa kita katakan. Bisa kita katakan nanti saya sebelum keluar dari pintu saya katakan la ilaha illallah, bisa. Karena kondisi normal. Tapi di saat sudah sakratul maut, di saat terkadang setan datang untuk menggoda manusia di saat-saat terakhir kehidupannya, dan kita mengucapkan la ilaha illallah, itu suatu hal yang tidak mudah ikhwah. Karena apa? Dengan mengucapkan itu ikhwah, Allah kasih ganjaran surga. Surga itu mahal, ya. Surga itu mahal. Makanya nggak semudah itu kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin agar di akhir kehidupannya dia mengucapkan la ilaha illallah, di akhir ucapan dia mengucapkan la ilaha illallah, berbuat baiklah selama di dunia, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berupaya dengan sekuat tenaga untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan hal-hal yang sifatnya syirik, menjauhkan hal-hal yang sifatnya bid'ah dan khurafat. Dan seraya berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk husnul khatimah. Demikian ikhwan, semoga Allah Subhanahu wa taala akan perkenankan permintaan kita. Demikian. Atas dasar dari apa yang kita bahas ini ikhwah, ya, maka dianjurkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Harapannya dia akan meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Summa yub'atsu yaumal qiyamati natiqan bihadza kalimatut thayyibah. Diharapkan juga dia akan bangkit nanti di hari akhirat dengan mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Demikian ikhwah. Jadi kalau yang berihram, yang meninggal dalam keadaan berihram, dia bangkit dan dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kalau orang ini yang terakhir di saat dia beberapa saat dia sebelum dia meninggal dia mengucapkan la ilaha illallah, dan itu merupakan kalimat yang terakhir, maka nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan dengan mengucapkan la ilaha illallah. Demikian ikhwah, azallah. Itulah yang dibahas dalam buku ini, di mana Imam Al-Baihaqi rahimahullah merojihkan pendapat yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud pakaian di situ bukanlah pakaian hakiki, tapi yang dimaksud adalah kondisi manusia dari sisi yang ditinjau dari sisi keyakinan dan ditinjau dari sisi amalan. Demikian ikhwah. Namun perlulah kita tinjau bahwasanya yang mengatakan
perlu kita perhatikan juga bahwasanya yang mengatakan pakaian yang hakiki itu adalah sahabat. Saya ulangi ya lagi apa yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu lamma hadarahul maut da'a bi thiyabin jududin falabisaha. Perhatikan bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri ketika dia menjelang kematian, dia meminta pakaian-pakaian yang baru lantas dia pakai. Ini kan berarti bukan pakaian yang ini pakaian hakiki, ikhwah. Karena nggak bisa diartikan ke arti yang lain. Da'a bisyabin jududin. Beliau meminta pakaian yang baru-baru. Fala bisaha, lantas dia pakai. Nah, demikian. Kemana mau kita artikan selain pakaian yang hakiki? Itu yang dia fahami dari sabda Rasulullah. Karena setelah itu dia katakan, summa qala, kemudian beliau katakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasul bersabda, innal maita yub'atsu fi siyabihi allati yamutu fiha, sesungguhnya mayit itu akan dibangkitkan dengan pakaian yang dia pakai ketika dia meninggal dunia. Dan ini sahabat yang mengartikan seperti ini. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Namun intinya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, bisa saja ketika dibangkitkan dia memang berpakaian seperti itu, ya, berpakaian dengan pakaian yang dia pakai ketika dia meninggal dunia. Namun ketika dia digiring ke padang mahsyar, maka pakaian tersebut sudah hancur. Sehingga berlakulah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang dimana Rasul mengatakan, innakum tuhsyaruna yaumal qiyamati ufatan uratan hurlan. Kalian akan dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam keadaan tak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak berkhitan. Allahu a'lam bissawab. Baik. Selanjutnya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kiswatul ibadi fi yaumil mi'ad. Pakaian yang akan dipakaikan kepada para hamba di hari kiamat kelak. Dzakarna fi ma sabaq anna Allah yahsyurul ibadi yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Sebagaimana yang sudah kita singgung di yang lalu, bahwasanya manusia itu akan dibangkitkan dalam keadaan, manusia itu akan digiring ke padang mahsyar dalam keadaan tak beralas kaki, tak berpakaian, dan tak berkhitan. Sebagaimana disebutkan kama sahhat bidzalikal ahadits, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih. Summa yuksal ibad. Setelah itu barulah manusia itu diberi pakaian. Fassalihuna yaksuna thiyaba al-karimah. Adapun orang-orang soleh akan memakai pakaian-pakaian yang mulia. Wattalihuna yusarbiluna bisarabil qataran wadrul jarab. Adapun orang-orang soleh, orang-orang durhaka, dia akan dipakaikan pakaian dari neraka, pakaian tir, ya, wa nahwa min malabisil munkar al fazi'ah, dan pakaian-pakaian yang tidak nyaman yang lainnya yang sangat mengerikan. Jadi di sini ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ya, akhirnya juga manusia akan diberikan pakaian, ya, manusia akan diberikan pakaian itu di padang mahsyar. Jadi kalau kita urut pendapat Imam Aman Al-Baihaqi, yaitu manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, telanjang tak berpakaian. Adapun hadis yang menyebutkan manusia akan dibangkitkan dengan pakaian yang dia pakai saat dia meninggal, ya, itu maksud amalan. Kemudian dia digiring ke padang mahsyar, kemudian akan diberikan pakaian. Adapun kalau kita lihat dari apa yang dijelaskan oleh seorang sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, yang mendengar langsung dari Rasulullah bahwasanya innal maita yub'atsu bi thiyabihi alladhi yamutu fiha, sungguhnya seorang hamba akan memakai pakaian yang dia pakai di saat dia meninggal dunia, berarti dibangkitkan dalam keadaan memakai pakaian tersebut, dibangkitkan dia dalam memakai pakaian tersebut, kemudian pakaiannya hancur sehingga tak berpakaian lagi, kemudian digiring ke padang mahsyar,
kemudian di sana diberi pakaian sesuai dengan amalan yang pernah dia lakukan. Kalau dia orang-orang soleh, maka dia akan memakai pakaian-pakaian yang mulia. Kalau dia orang durhaka, durjana, pendosa, maka dia akan diberi pakaian yang hina. Wa awwalu may yuksam min ibadillahi Nabiyullah Ibrahim Khalilur Rahman. Dan orang yang pertama diberi pakaian yaitu Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman, kekasih Allah. Wa fi sahih al-Bukhari an Ibnu Abbas anin Nabi SAW qala. Dalam hadis sahih Bukhari dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW beliau bersabda, inna awwalal khalaiqi yuksa yaumal qiyamati Ibrahimul Khalil. Sesungguhnya makhluk yang pertama yang nanti akan diberikan pakaian, akan memakai pakaian adalah Ibrahim. Di hari kiamat kelak yaitu Ibrahim. Sungguhnya makhluk yang pertama sekali diberi pakaian di hari kiamat yaitu Nabi Ibrahim. Qala Ibnu Hajar wa akhraj al-Baihaqi min tariq Ibnu Abbas nahwa hadis bab. Ibnu Hajar mengatakan Imam Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadis ini melalui jalur Ibnu Abbas, ya, dan ada tambahan wazada wa awwalu may yuksa minal jannati Ibrahim. Orang yang pertama diberi pakaian dari pakaian surga adalah Ibrahim. Wa yuksa hullata minal jannah, dan dia diberi pakaian dari surga. Wa yu'ta, hullah itu ikhwah pakaian dua potong, pakaian atas dan pakaian bawah, dan itu semua dari surga. Wa yu'ta bikarasi yutrahu an yaminil ash, lantas dia diberikan kursi dan diletakkan di sebelah kanan arash. Summa yu'ta bi fa uqsiya hullatu minal jannah wala yaqumu lahal bashar. Kemudian setelah itu barulah aku diberi kain hullah, ya, pakaian dari surga, dan pakaian dari surga yang tidak akan ada seorang pun makhluk sekarang ini di dunia bisa memilikinya ataupun bisa membelinya. Demikian ikhwah. Jadi di sini Rasulullah mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu lebih dahulu diberi pakaian ketimbang Rasulullah SAW. Ya, keduanya diberi pakaian dari surga. Wa dzakara ulama anna taqdima Ibrahim ala ghairihi bil kiswati fi yaumil qiyamati li annahu lam yakun fil awwalin wal akhirin akhwafu lillahi minhu. Para ulama menyebutkan bahwasanya apa alasannya mengapa Nabi Ibrahim lebih dahulu diberi pakaian ditimbang yang lain dari kiamat kelak? Karena sejak orang dahulu sampai orang terakhir tidak ada orang yang paling takut kepada Allah melebihi takutnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatu'ajjal lahul qiswah amanan lahu wa yatma'inna qalbuh. Oleh karena itu dia lebih dahulu diberikan pakaian supaya dia lebih dahulu merasa aman dan tenang hatinya. Kan dia orang yang paling takut pada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling takut pada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang terdahulu dengan yang terakhir, yang paling takut pada Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Ibrahim. Makanya kalau dia dibiarkan begitu saja dia semakin takut. Makanya untuk aman, karena Nabi Ibrahim itu adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah, dan nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan kekasihnya untuk gelisah, takut, nggak mungkin. Makanya Allah berikan Nabi Ibrahim terlebih dahulu pakaian supaya dia hatinya lebih tenang. Kama jaa fi hadisi awwalu man labisa sarawil jaa ila idza shalla mubalaghatan fi tasatturi wa hifdhan li farjihi min ayyamussal musallahu fa fa'ala ma umira bih. Sungguhnya sebagaimana dalam sebuah hadis sebutkan beliau adalah Musa Ibrahim orang yang pertama sekali memakai celana ketika sholat. Ya, untuk agar lebih menutupi aurat. Sebab kalau dia memakai kain panjang itu mungkin bisa terlihat dari bawah. Mungkin karena ketika dia agak terangkat kakinya atau bagaimana. Tapi kalau dia sudah pakai celana itu kan artinya dia ada belah tengahnya. Bisa masuk kedua kakinya. Demikian. Jadi kalaupun kakinya agak terangkat tetap tidak terlihat auratnya. Demikian. Orang yang pertama memakai celana ketika dia sholat, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, agar ketika dia sholat kemaluannya itu tidak terkena tempat sholatnya. Beliau melakukan hal ini. Begitulah ikhwah. Fajuzia bidzalika ayyakuna awwalu man yastur yaumil qiyamah. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberi dia ganjaran dengan
memberi dia pakaian yang orang yang pertama diberi pakaian di hari kiamat. Ada juga yang mengartikan wa yuhtamalu ayyakuna alladhi alqauhu finnari jarraduhu wa naza'u thiyabahu ala a'yunin nas. Bisa juga diartikan dikarenakan bahwasanya beliau adalah di saat beliau mau dilemparkan oleh kaumnya ke dalam api, ya, mau dilemparkan oleh kaumnya ke dalam api, pakaian beliau dilucuti atau kaumnya menelanjangi Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum dia dilempar ke dalam api. Demikian ikhwan, ini kan kisahnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung di kuil orang pada waktu itu, di kuil-kuil umat yang menyembah berhala pada waktu itu, dan membiarkan satu patung yang besar. Di mana mereka katakan ketika mereka bertanya, man fa'ala hadza bi aliyatina? Siapa yang melakukan hal ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Orang-orang mengetahui bahwasanya ada yang mengetahui bahwasanya yang melakukan Nabi Ibrahim. Makanya mereka katakan qalu sami'na fatai yadhkurum yuqalahu Ibrahim. Oh, kami pernah mendengar yang sangat sentimen dengan Tuhan-Tuhan kita ini, ada seorang pemuda namanya Ibrahim. Nah, itulah ikhwah. Kisah itulah yang akhirnya terjadi perdebatan, dialog antara kaumnya dan Nabi Ibrahim, dan mereka juga nggak bisa ngomong, nggak bisa mematahkan hujah Nabi Ibrahim. Ya, akhirnya apa yang mereka lakukan? Nggak bisa mematahkan hujah Nabi Ibrahim. Akhirnya yang mereka simpulkan, dah bakar saja. Demikian. Maka akhirnya pakaian Nabi Ibrahim dilucuti atau beliau ditelanjangi sebelum beliau dilemparkan ke dalam api. Yang akhirnya Allah mengatakan, qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kami berkata, wahai api, ya naru kuni bardan wa salaman. Ya api, dinginlah kamu. Wasalaman. Salaman itu artinya dinginnya itu bukan dingin sekali, tapi dingin yang sedang. Barda wasalaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim pun dilemparkan ke dalam api, dan ternyata rasa api itu sejuk, tidak dingin. Sebagaimana kata para mufassir, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan pakai salaman, qulna ya naru kuni bardan. Kami berkata, wahai api, dinginlah, maka Nabi Ibrahim akan tersiksa dengan dinginnya api. Tapi karena ada wasalaman, dinginnya itu dingin sejuk. Demikian, sedang. Jadi Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, tapi malah suhunya dalam api itu suhu yang membuat beliau nyaman. Baik. Kemudian, maka sebelum beliau dilemparkan ke dalam api, beliau dilucuti seluruh pakaiannya. Wa naza'u siyabahu ala ayunin nas. Dan dilucuti semua pakaiannya, itu semua pakaiannya dilucuti, dan itu di hadapan seluruh manusia pada waktu itu. Kaman yaf'alu biman yuradu qatlahu. Sebagaimana perlakuan yang sebagaimana perlakuan terhadap orang yang akan dibunuh. Fajuzia bikiswatihi yaumal qiyamati awalan nas ala ru'usi ashhad wa hadza ahsanuha. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberi dia ganjaran dengan memakaikan pakaian di hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dia ganjaran dengan di hari kiamat nanti beliaulah orang yang akan diberi pakaian di hadapan seluruh makhluk. Wa hadza ahsanuha. Ya, wa hadza ahsanuha. Dan inilah pendapat yang terbaik. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum terkait dengan pakaian hamba di hari kiamat. Kemudian ikhwah, padang mahsyar. Bagaimana pula dengan padang mahsyar? Ya, tempat yang dimana seluruh manusia digiring ke tempat tersebut. Kalau manusia sudah kita bahas ya, manusia sejak dia bangkit dari kuburannya, sejak dia berupa masih ujung ekor, kemudian dia tumbuh seperti manusia yang memiliki tubuh yang sempurna, kemudian dia ditiupkan roh, ditiupkan sangkakala yang kedua, dan kembalilah semua ruh ke jasad mereka. Kemudian mereka pun bangkit dan mereka pun digiring ke padang mahsyar. Manusia ketika digiring di padang mahsyar, tidak berpakaian, ya, tidak beralas kaki dan tidak berkhitan, ya, selesailah pembahasan mengenai manusianya. Dan kita pasti ada di antara mereka. Nanti di hari kiamat kita akan ada di antara mereka, dan kita akan melalui perjalanan itu. Lantas bagaimana dengan padang mahsyar yang akan dituju? Yaitu tempat yang semua manusia akan digiring ke arah sana. Insya Allah akan kita gaji pada pertemuan yang akan datang. Demikian para pemirsa
Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada. Semoga sedikit yang kita sampaikan tadi bermanfaat. Wabillahi Quran, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.